Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yesus Suranta Purba dalam program yang diberkati Tuhan, program yang dipersiapkan untuk membangun kerohanian dari jemaat Tuhan. Saya rindu jemaat Tuhan lewat program ini kerohaniannya bisa bertumbuh. Program ini adalah SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Hari ini kita masuk ke dalam episode ke-64. Kita akan membahas Mazmur pasal 60 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya akan bacakan bagi kita. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian, Miktam dari Daud, untuk diajarkan ketika ia memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Zoba, dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asin. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya, sebab bumi telah goyang. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Kepada mereka yang takut kepadamu telah Kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah, supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu dan jawablah kami. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikhem, dan lembah Sukot hendak kuukur, punyaku Gilead dan punyaku Manase. Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku, Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku, kepada Filistea aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami, dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Bapak Ibu, tema firman Tuhan dari Mazmur pasal 60 ini adalah Tuhan dapat diandalkan, Tuhan harapan saat mengalami situasi hidup yang sulit. Mazmur pasal 60 ini dibagi dua Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama itu pemazmur mewakili umat Tuhan mengeluh karena merasa dibuang Tuhan dan sedang menerima murka Allah. Keadaan merasa dibuang ini digambarkan pemazmur itu seperti yang pertama, dunia yang hancur oleh gempa yang dahsyat. Dalam ayat yang keempat tadi kita sudah baca, dikatakan Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya, sebab bumi telah goyang. Jadi pemazmur menggambarkan keadaan merasa dibuang Tuhan itu seperti dunia yang hancur oleh gempa bumi yang dahsyat. Kita yang hidup di bumi pertiwi tahu ya, bahkan mungkin sudah pernah mengalami gejala alam yang mengerikan seperti gempa. Jadi seperti itulah gambaran pemazmur merasa dibuang Tuhan. Gambaran yang kedua, umat yang dipaksa minum anggur yang memabukkan sehingga sakit kepala. Jadi pemazmur menggambarkan merasa dibuang Allah itu seperti banyak minum beralkohol sehingga sakit kepala. Ya, Bapak Ibu yang pernah minum ya atau masih minum untuk tahu seperti apa yang dimaksudkan oleh pemazmur ini. Di tengah keluhan muncul permintaan dari pemazmur, yaitu minta tolong dari Tuhan.
Pulihkanlah kami Tuhan, perbaikilah keadaan kami ya Tuhan, retak-retaknya diperbaiki gitu ya. Pemazmur menyatakan keyakinannya bahwa Allah menyediakan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Orang yang berlindung pada Tuhan, ada pemeliharaan dari Tuhan. Itu gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, pemazmur menyajikan bahwa jawaban Tuhan yang membawa pengharapan dalam ayat 8 sampai 10. Bapak Ibu, pada bagian ini digambarkan bahwa Tuhan itu sebagai pahlawan perang yang membebaskan umatnya dari ancaman musuh. Jadi Tuhan itu digambarkan sebagai pahlawan perang yang membebaskan umatnya dari ancaman musuh. Bahkan membalikkan keadaan musuh menjadi jarahan bagi umatnya. Musuh-musuh dikalahkan. Karena apa? Karena Tuhan itu digambarkan sebagai pahlawan perang yang membebaskan umatnya. Pada bagian akhir, kalau kita lihat dalam ayat 11 sampai 14, pemazmur kembali mengajukan permohonan agar Tuhan segera bertindak karena manusia tidak dapat diandalkan. Tidak ada yang dapat diandalkan selain dari Tuhan. Ya. Dikatakan di dalam ayat ke-13, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, dikatakan begini, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Jadi manusia tidak dapat diandalkan. Ya, ayat 14 berkata, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah, perkasa, sebab Dia sendiri menginjak-injak para lawan kita. Bapak Ibu, beberapa penafsir melihat konteks Mazmur 60 ini ya adalah ibadah memohon kemenangan dalam peperangan menghadapi musuh. Pelajaran yang kita petik dari Mazmur pasal 60 ini adalah bahwa Tuhan adalah andalan kita. Tuhan dapat diandalkan. Tuhan adalah harapan kita di saat kita mengalami situasi yang tersulit di dalam hidup ini. Bapak Ibu, ketika kita dalam situasi tersulit, berdoalah kepada Tuhan. Carilah wajah Tuhan. Serahkan keadaan yang tersulit tersebut kepada Tuhan. Sampaikan harapan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu dapat diandalkan. Tuhan itu dapat diharapkan. Dia berbeda dengan manusia pada umumnya. Ya, karena dia bukan manusia. Berharap sama manusia, kita dikecewakan, kita ditinggalkan. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan dapat diandalkan. Dia pasti menolong kita. Dan Dia suka kepada orang yang berharap kepada kasih setianya. Apapun keadaan kita hari ini Bapak Ibu, berharaplah kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Seperti biasa di hari program ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, taruh tangan kananmu di dadamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu, dalam keadaan tersulit yang kami alami, Engkau dapat diandalkan, kami berharap kepadamu. Bapa, aku berdoa sekarang bagi umat-Mu yang membutuhkan dukungan doa, mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka, jamah sekarang, lawat sekarang, kuatkan mereka yang lemah, hiburkan mereka yang susah, ampuni dan lepaskan mereka yang berdosa. Dalam nama Yesus, mereka memiliki persoalan, Tuhan berikan kekuatan untuk dapat menanggungnya dan jalan keluar kepada mereka. Bapa, aku berdoa, mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukakan pekerjaan bagi mereka. Mereka yang membutuhkan jodoh ya Tuhan, yang berdoa buat jodoh, Tuhan berikan bagi mereka. Bapa, mereka yang berdoa untuk keturunan, sudah lama mereka berkeluarga dan mereka menantikan keturunan, Tuhan dengar doa mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami menerima jawaban doa, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, percaya, alami kuasa doa kita. Mujizat Tuhan setiap hari, kemurahan Tuhan turun atas hidup kita. Tetap semangat, tetap sukacita, salam sepakat.